Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, Israil adalah nama malaikat pencabut nyawa dalam Islam. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Israil diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sendiri adalah makhluk yang tunduk pada setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim wajib untuk beriman kepada malaikat. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Perintah untuk beriman kepada malaikat dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 136 sebagai berikut. "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Surah An-Nisa ayat 136. Ada 10 nama malaikat dalam Islam yang wajib diyakini keberadaan dan tugasnya, yakni malaikat Jibril, Mikail, Rokib, Atid, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Malaikat Israil dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Ia bertugas mencabut nyawa semua makhluk apabila telah tiba waktunya. Malaikat Israil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur. Ia bagaikan seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Malaikat Israil juga sanggup membolak-balikan dunia, sebagaimana kemampuan seseorang yang sanggup membolak-balikan uang. Ketika malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Demikian juga dengan ayat ini menyebutkan, "Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangan mereka, sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu.'" Surat Al-An'am ayat 93. Yang dimaksud dengan para malaikat di ayat tersebut adalah malaikat maut bersama para pembantunya, dari para malaikat rahmat dan para malaikat azab. Tafsir Al-Maturidi 175. Imam Mujahid menyatakan, dijadikan bumi bagi malaikat maut seperti bejana besar, berbentuk lingkaran, terbuat dari tembaga, dan ia mengambil dari bagian yang ia kehendaki. Dan dijadikan untuknya para pembantu yang mencabut nyawa-nyawa, kemudian malaikat maut menggenggam nyawa-nyawa itu dari mereka. Tafsir At-Tabari 11 atau 412. Sebagaimana Imam Ar-Razi menyatakan bahwasannya kematian itu ditetapkan oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan urusan mencabut nyawa dipimpin oleh malaikat maut, yang memiliki para pembantu dari kalangan malaikat, Mafatihal Gaib 13 atau 15. Walhasil, karena malaikat maut memiliki para pembantu dari kalangan malaikat, maka tidaklah sulit baginya untuk mencabut nyawa-nyawa dalam waktu bersamaan, di tempat-tempat yang berbeda. Wallahu alam. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini.
Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas tersebut kepada malaikat Israel. Riwayat ini disampaikan Az-Zuhri, Wahab bin Munabbih, dan lainnya sebagaimana dinukil Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dan diterjemahkan oleh Ansyori Umar Sitanggal. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar datang menghadap kepadanya dengan membawa tanah dari bumi. Kemudian, Jibril pun pergi ke bumi untuk mengambilnya, namun bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan itu, sehingga Jibril tidak jadi mengambil tanah. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Lagi-lagi bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu, dan Allah pun melindunginya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah di bumi. Bumi pun kembali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Israel tidak memberinya perlindungan. Dia lalu mengambil sebagian tanah dari bumi, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun bertanya kepada Israel, "Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu?" "Ya," jawab Israel. "Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya? Seperti yang dilakukan dua temanmu itu?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Israel. Kemudian Israel pun menjawab, "Ya Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya." Maka, sejak saat itu malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. "Pergilah," seru Allah Subhanahu wa Ta'ala, "kamu adalah malaikat maut. Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka." Namun, mendengar hal tersebut, malaikat Israel menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan dan para utusan. Dan sesungguhnya Engkau tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci, selain kematian. Maka, apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa mereka pasti membenciku dan memakiku," kata Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu, dan tidak mengaitkannya denganmu." Menurut penjelasan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, hal tersebutlah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai penyakit dan segala macam lainnya yang menjadi penyebab dari kematian manusia di dunia. Dalam kitab Al-Habaika fi Akhbar Al-Malaika, karya Imam As-Suyuti, disebutkan bahwa malaikat maut nantinya akan menjadi malaikat yang terakhir kali dimatikan, bersama tiga malaikat lain yakni Jibril, Mikail, dan Israfil. Disebutkan bahwa keempat malaikat tersebut bertugas untuk memimpin urusan dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dalam kitab Al-Azhamah, dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman dari Ibnu Sabit yang mengatakan, urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut Israel, dan Israfil. Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara. Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa, sedangkan Israfil turun membawa perintah dan urusan kepada mereka. Malaikat Israel memegang peran baik sebagai malaikat kematian. Dia bertanggung jawab untuk mengangkut jiwa orang yang telah meninggal dunia, juga sebagai peran pembimbing. Dalam Islam, malaikat Israel disebutkan memegang gulungan tentang nasib manusia, mencatat dan menghapus nama mereka saat lahir dan mati. Malaikat Israel juga digambarkan sebagai penduduk surga ketiga, salah satu tingkatan surga dalam Yudaisme dan Islam.
Bersama dengan Jibril, Mikail, dan Israfil, Israel adalah salah satu dari 4 malaikat agung dalam Islam. Dia bertanggung jawab untuk mengambil jiwa orang yang meninggal dari tubuh orang tersebut. Israel tidak bertindak sesuai keinginannya, tetapi hanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang waktu untuk mengambil jiwa. Dalam Al-Quran disebutkan, "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu, akan mematikanmu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan." Surah As-Sajdah ayat 16. Surah As-Sajdah ayat 11 menyebutkan malaikat maut yang diidentifikasi dengan Israel. Ketika orang-orang kafir di neraka berteriak minta tolong, seorang malaikat yang juga diidentifikasi dengan Israel akan muncul di cakrawala dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah ditolong dan tidak akan bisa keluar dari neraka. Ayat-ayat Al-Quran lainnya merujuk pada banyak malaikat maut. Menurut para ahli tafsir, ayat-ayat ini merujuk pada malaikat maut yang lebih rendah, bawahan Israel, yang membantu malaikat agung dalam tugasnya. Tafsir Al-Baidawi menyebutkan bahwa ayat-ayat tersebut merujuk kepada seluruh pasukan malaikat maut, bawahan Israel. Selanjutnya, tafsir terkait dari beberapa kelompok cendekiawan Islam modern, dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Yaman dan Mauritania telah mengeluarkan fatwa yang mengambil tafsir dari Ibnu Katsir tentang Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61, dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, bahwa malaikat maut memiliki malaikat pembantu yang membantu Israel mengambil jiwa. Khalifah Umayyah ke-8, Umar II pernah berkomentar tentang Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 11 ini. Ia menyatakan bahwa mencabut nyawa yang banyak sangat mudah bagi malaikat Israel. Sebuah laporan menyebutkan bahwa ia berkomentar, seolah-olah seluruh umat manusia di bumi hanya seperti hidangan di dalam piring dari sudut pandang malaikat maut. Sementara itu, Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahid bin Jabir bahwa dunia yang berada di antara tangan malaikat maut adalah mirip dengan wadah yang ada di atas tangan manusia, ia mengambil dari dimanapun dia mau. Mujahid juga menjelaskan bahwa malaikat Israel mampu merebut banyak jiwa pada saat yang sama, karena Allah membuat bumi menyusut baginya hingga seolah-olah menjadi bejana di antara kedua tangannya. Hadis marfu yang serupa yaitu, dengan rantai transmisi yang tinggi, dilaporkan oleh Zuhair bin Muhammad. Beberapa orang sezaman modern, seperti Wahbah al-Zuhaili, dan ulama dari Universitas Islam Madinah, Kementerian Agama Indonesia, Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, dan Otoritas Masjidil Haram, telah menyusun tafsir klasik dari surat Al-Anfal ayat 50, bahwa malaikat maut memiliki tugas khusus selama pertempuran Badar. Menurut salah satu tradisi Muslim, 40 hari sebelum kematian seseorang mendekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan sehelai daun dari pohon di bawah singgasana surgawi, di mana Israel membacakan nama orang yang harus dicabut nyawanya. Al-Qurtubi meriwayatkan komentar dari Ibnu Ja'far Al-Wais bahwa Israel memiliki bentuk menyerupai domba jantan berwarna biru, memiliki banyak mata di banyak tempat, dan menurut Ikrimah Maula Ibnu Abbas, serta para tabi'in, ukuran Israel sangat besar, sehingga jika bumi diletakkan di pundaknya, itu akan seperti kacang di lapangan terbuka. Dia juga memiliki 4.000 sayap yang terdiri dari 2 jenis, sayap anugerah dan sayap hukuman. Sayap hukuman terbuat dari batang besi, kait, dan gunting. Muqatil bin Sulaiman telah mencatat tafsirnya. Dalam karya tafsirnya, As-Sulub, Israel memiliki 70.000 kaki anggota badan. Khalifah Umar II menyampaikan sebuah narasi yang menyebutkan bahwa malaikat maut dipersenjatai dengan cambuk api. Khalifah Umar II juga meriwayatkan bahwa malaikat maut itu sangat besar, sehingga dia bahkan mengerdilkan pembawa tahta. Kelompok malaikat yang dikenal sebagai yang terbesar di antara malaikat. Islamic Book of Death menggambarkannya dengan 4 wajah, dan seluruh tubuhnya terdiri dari mata dan lidah, yang jumlahnya sesuai dengan jumlah manusia yang menghuni bumi.
Menurut narasi terkenal lainnya yang dicatat oleh Ibnu Katsir dalam karyanya, Qiyaul Anbiya, Kisah Para Nabi, Allah pernah memerintahkan Jibril, Mikhail, Israfil, dan Israel untuk mengumpulkan debu dari tanah tempat Adam seharusnya diciptakan. Hanya Israel yang berhasil, yang menyebabkan Allah menakdirkannya untuk menjadi malaikat yang mengurus kehidupan dan kematian umat manusia. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, Islam menguraikan narasi lebih lanjut tentang hubungan antara Israel dan kematian. Christian Lange menyebutkan bahwa menurut beberapa ulama, malaikat Israel dan kematian adalah satu kesatuan. Sementara itu, ulama tafsir lain berpendapat, malaikat Israel dan kematian adalah entitas yang berbeda. Dengan kematian sebagai semacam alat yang digunakan oleh malaikat Israel untuk mengambil kehidupan. Sebuah riwayat menjelaskan, kematian dan hubungannya dengan malaikat Israel, yang mewakili kematian, dan Israel sebagai dua entitas sebelumnya yang terpisah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian, Allah memerintahkan para malaikat untuk melihatnya, dan mereka pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, kematian menyadari bahwa ia harus tunduk kepada malaikat Israel. Identifikasi maut dan malaikat Israel sebagai satu entitas dijelaskan dalam sebuah hadis tentang nasib entitas maut itu sendiri. Setelah hari penghakiman, di mana sarjana Hanafi klasik Badar Al-Din Al-Aini telah menafsirkan satu hadis yang disusun dalam kumpulan Sahih Bukhari. Hadis itu menyatakan bahwa kematian akan berbentuk seekor domba jantan, kemudian ditempatkan di antara surga dan neraka, dan akhirnya disembelih oleh Allah sendiri, menyebabkan kematian tidak ada lagi, yang diikuti oleh pernyataan Allah yang mengatakan bahwa yang keabadian sejati telah dimulai, dan keadaan penghuni surga maupun neraka tidak akan pernah berakhir. Lange menyebutkan bahwa menurut sebagian ulama, domba jantan dalam riwayat hadis tersebut tidak lain adalah malaikat maut itu sendiri, sedangkan sebagian lainnya menegaskan ini adalah wujud kematian itu sendiri di akhirat. Dalam catatan lain yang bersumber dari Muqatil bin Sulaiman, malaikat Israel dan kematian dikatakan sebagai satu kesatuan. Karena dia melaporkan malaikat memiliki jumlah wajah dan tangan yang sama dengan jumlah makhluk hidup di tubuhnya, di mana masing-masing wajah dan tangan tersebut terhubung dengan kehidupan setiap jiwa di dunia yang hidup. Setiap kali wajah dalam tubuh Israel menghilang, maka jiwa yang terhubung dengannya akan mengalami kematian. Menurut cendekiawan Sufisme Abdul Karim Al-Jili, Israel muncul ke jiwa dalam bentuk yang disediakan oleh metafora yang paling kuat. Keyakinan umum menyatakan bahwa malaikat maut yang lebih rendah adalah untuk orang biasa, sementara para wali dan nabi bertemu dengan malaikat maut itu sendiri. Nabi-nabi besar seperti Musa dan Muhammad SAW diundang dengan sopan olehnya, tetapi para wali juga dikatakan bertemu Israel dalam bentuk yang indah. Dikatakan bahwa ketika Jalaluddin Rumi akan meninggal dunia, dia berbaring di tempat tidurnya dan bertemu dengan Israel dalam bentuk manusia. Keyakinan bahwa malaikat Israel menampakkan diri kepada orang-orang suci sebelum mereka benar-benar mati untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Juga dibuktikan oleh wasiat Nasir Husrau, di mana dia mengklaim telah bertemu Israel selama tidurnya, memberitahukan kepadanya tentang kematiannya yang akan datang. Israel adalah malaikat pencabut nyawa, dan salah satu malaikat terkemuka setelah Jibril, Mikhail, dan Israfil. Nama Israel tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Ia selalu disebut dengan Malakul Maut atau Malaikat Maut. Malaikat Israel diberi kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya.
Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketiga saat Isra Mi'raj, Nabi melihat ada makhluk yang kaki kanannya di barat dan kaki kirinya ada di timur. Beliau heran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa makhluk ini?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Itu malaikat Israil wahai Rasulullah." Ketika malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Pasukannya berjumlah sebanyak jumlah manusia dan makhluk di muka bumi. Malaikat maut memiliki wajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah menceritakan kisah malaikat Israil ketika mencabut nyawa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, padahal Allah Maha Tahu, "Apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu dia sudah kucabut nyawanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu menangis? Lalu apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi itu. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu." Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulamamu. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku, lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak tahu, ya Allah." "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Subhanallah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan salah satu kebesarannya. Kebesaran dan kuasanya tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Dalam suatu riwayat rupa malaikat maut dijelaskan, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Israil, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" "Engkau tak akan sanggup," jawab Israil singkat. "Aku pasti sanggup," kata Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," ujar malaikat pencabut nyawa ini. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam, dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata kepada Israil, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Dalam kisah yang diriwayatkan Ikrimah dari Ibnu Abbas ini, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka,
Di hadapan Nabi Ibrahim yang telah membalikan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Meski bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa, malaikat maut juga merasakan mati. Allah lah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Semua makhluk akan merasakan mati. Disebutkan, ketika seluruh makhluk hidup dicabut nyawanya pada hari kiamat, maka yang tersisa adalah malaikat Israil sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri, demi melihat dahsyatnya sakaratul maut. Malaikat maut pun berkata, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tentu saya tidak akan tega mencabut nyawa seorang mukmin." Demikian kisah malaikat Israil dalam menjalankan tugasnya. Semoga kisah ini menjadi ibrah untuk kita agar menyiapkan bekal sebelum menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan kaum muslimin diberi kemudahan dan kasih sayang saat menghadapi kematian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.